untuk langsung saja untuk mengingat waktu saya berikan waktu ke Mas Trias untuk mempresentasikan paparannya. Silakan. Ya. Sudah bisa sharing, share. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Belum muncul nih Mas Trias. belum muncul ya? Ya, sudah Mas. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sebelumnya mohon izin, saya Trias Prima Satya, mahasiswa program S3 Fisika dari UGM. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang saya kerjakan di BIN tentang sintesis material aktif katoda LiFePO4 dengan metode hidrotermal. Jadi ini saya rangkum dari paper yang saya gunakan sebagai salah satu referensi saya. Jadi katoda LFP ini sejak laporan pertama oleh Goodenough pada tahun 1997, LiFePO4 berstruktur olefin PNMA ini telah menjadi salah satu bahan katoda baterai lithium ion yang memiliki market atau pasar yang cukup luas. Tetapi di balik itu semua, baterai katoda LiFePO4 ini dia punya beberapa masalah yang sebagai tantangan. Salah satunya yaitu proses pengisian cepat dan juga konduktivitas yang masih kurang. Sehingga dari situ perlu upaya untuk memperbaiki kinerja dari katoda LiFePO4 ini. Untuk menghilangkan hambatan itu, perlu dikaji tentang mekanisme interkalasi dan juga diinterkalasi dari ion lithium ini. Hal ini umumnya dipercaya bahwa reaksi interkalasi atau diinterkalasi ini berlangsung melalui dua fase dalam LFP ini. Dan ion lithium ini nanti akan berdifusi di dalam bahan ini dalam satu arah, pada arah kristal 010 ini. Kinerja LFP ini nanti dapat ditingkatkan secara teoretik dengan memperpendek jarak antar grain pada arah kristal 010 ini. Selain itu, kinerja LFP ini nanti juga bisa ditingkatkan dengan cara mekanisme interkalasi atau diinterkalasi fase menjadi fase tunggal, yang nantinya ini bisa menghasilkan populasi partikel aktif yang dapat meningkatkan kinerja baterai itu. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja dari LFP ini, dapat juga dilakukan dengan mengurangi ukuran kristal menjadi 12 nanometer pada arah 100. Rekayasa ukuran ini dan juga orientasi kristal ini sudah beberapa dilaporkan dalam jurnal. Ini bisa mengontrol morfologi dan juga defect yang terjadi, sehingga produktivitas dari katoda LFP ini nanti bisa meningkat. Selain rekayasa dari struktur kristal, strategi untuk optimasi dari LFP ini juga bergantung dengan metode preparasinya. Beberapa metode sudah kita kenal. Ini ada metode solid state reaction maupun carbothermal reduction. Ini dia punya keunggulan. Salah satunya prosesnya ini murah, sederhana, tetapi
nanti ukuran grain yang dihasilkan ini nanti masih cenderung lebih besar daripada metode hidrotermal ini. Kemudian metode yang lain seperti metode microwave, presipitasi atau electrospinning maupun salt gel ini juga punya kemampuan yang baik untuk mengendalikan ukuran butir maupun arah kristal. Tetapi beberapa jurnal ini melaporkan bahwa metode ini nantinya jika diterapkan memerlukan peralatan yang cukup tinggi speknya dan juga untuk produksi massal ini nanti akan memerlukan biaya manufaktur yang cukup besar. Nah, jika dibandingkan dengan metode yang lain, metode hidrotermal ini cukup menguntungkan. Ini bisa mengontrol dengan baik ukuran kristal, morfologi, orientasi, dan juga defect yang terjadi pada bahan itu. Untuk kelemahannya, metode hidrotermal ini dia punya konsentrasi hasil akhir material LiFePO4 ini cukup rendah. Seperti pada gambar, ini saya ambil dari salah satu jurnal review, hasil produk akhir dari LiFePO4 yang disintesis dengan hidrotermal ini kurang dari 1 mol per liter. Oleh karena itu, upaya dilakukan ini perlu untuk mensintesis nanokristal LiFePO4 yang memiliki hasil yang lebih tinggi, di samping nanti juga bisa mengurangi ukuran jarak antar kristal ke arah 101 untuk mencapai populasi aktif yang lebih tinggi maupun sebagai alternatif arah dari 100 dan nanti bisa untuk memperpendek jalur difusi ion litium. Nah, ini beberapa morfologi yang terbentuk ketika sintesis dilakukan dengan menggunakan metode hidrotermal. Jadi umumnya metode hidrotermal yang dioperasikan pada suhu rendah ini memungkinkan ukuran dan morfologi dari LFP itu akan terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, telah banyak ini laporan di jurnal upaya untuk mengontrol ukuran dan morfologi dari bahan LFP itu dengan mengubah pelarut, kemudian prekursor, kemudian pH, dan lain sebagainya. Sehingga terbentuk beberapa morfologi seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Jadi seperti maklumat ini. Ya, seperti ini spherical structure. Ini dengan ukuran ini 2 mikro, kemudian bisa branch, kemudian bisa juga hierarchical structure, kemudian bisa nanoroot dengan arah kristal 010, bisa nanoflake juga bisa dengan arah kristal 100, maupun bisa juga nanoplate dengan arah kristal 010. Nah, untuk pelarut di sini juga punya peran yang penting. Jadi pelarut ini merupakan salah satu regulator umum yang mempengaruhi nukleasi dan pertumbuhan LFP, karena pelarut itu nanti punya efek dia bisa berpengaruh pada titik didihnya, viskositas, maupun kemampuan untuk melarutkan garam anorganik polar. Seperti pada gambar ini saya ambil dari salah satu jurnal review juga. Jadi karena keunikan ini, maka sifat fisiokimia pelarut dapat nantinya mempengaruhi nilai dan kinetika reaksi kimia. Seperti morfologi ini pada gambar A ketika digunakan pelarut tetraethylon glikol, ini nanti bisa terbentuk nanoroot. Kemudian untuk pelarut menggunakan dietilen glikol,
nanti kemungkinan bisa terbentuk nanosit. Kemudian untuk pelarut seperti propanediol, ini nanti bisa terbentuk mikrosphere. Kemudian untuk pelarut trietilamin nanti bisa terbentuk seperti bintang. Ini dikatakan dalam papernya ini starfish-like. Kemudian untuk pelarut ethylene glikol, ini nanti akan terbentuk morfologi yang oleh penelitinya disebut dengan nanopilo. Kemudian efek dari prekursor ini juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi pembentukan morfologi LFP yang terbentuk. Nah, prekursor nanti untuk Fe dan juga P nanti bisa dikombinasikan. Untuk beberapa prekursor ini telah dilaporkan akan membentuk bentuk-bentuk morfologi yang khas. Seperti misalnya untuk prekursor Fe NO3 39H2O di sini, nanti LFP yang terbentuk nanti akan punya struktur mikrosphere berbentuk cake ya atau sangkar dengan struktur pori yang terbuka. Ini ketika digunakan pelarut ethylene glikol, maka nanti karena porinya itu terbuka, ketika nanti dilapiskan karbon, itu akan menjadi mudah terlapis pada saat proses kalsinasi. Begitu pula misalnya digunakan prekursor P, misalnya H3PO4 atau NH4H2PO4 ataupun NH42HPO4. Nah, nanti akan terbentuk morfologi yang berbeda-beda. Misalnya untuk H3PO4 nanti akan berbentuk partikel-partikel yang bulat, spare. Kemudian NH4H2PO4 mungkin akan terbentuk satellite gitu, seperti di paper review itu, ataupun bisa terbentuk cakram. Nah, kombinasi-kombinasi ini tentunya nanti juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi dengan kondisi yang sama dengan yang dilaporkan pada paper ini, kemungkinan nanti akan terbentuk ukuran-ukuran yang atau bentuk-bentuk yang sama seperti yang disebutkan di dalam tabel ini. Selain itu, pada sintesis hidrotermal ini juga dipengaruhi oleh pH. Jadi pH ini dia punya pengaruh ini terhadap kemurniannya, kemudian struktur kristalnya, kemudian morfologinya, dan lain sebagainya. Selain itu juga nanti dia akan mempengaruhi komposisi dari dissolution, kemudian morfologi akhir LFP yang terbentuk, kemudian juga bisa digunakan untuk meningkatkan kalau di rumus pembentukan LFP itu ada delta T. Jadi itu adalah selisih antara temperatur nucleation secara teoretik dan temperatur nucleation secara eksperimen. Nah, itu nanti akan meningkat sehingga konduktivitas dari LFP yang terbentuk itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian surfaktan ini juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas material LFP yang terbentuk. Jadi surfaktan nanti ini dia berperan untuk mengurangi tegangan antar muka dengan absorpsi pada antar muka cairan atau padat yang nantinya menghasilkan peningkatan laju nukleasi dan juga nanti bisa mengecilkan ukuran kristal. Nah, surfaktan ini nanti bisa melekat dengan baik pada permukaan LiFeP4 ini yang nantinya bisa mendukung pertumbuhan dari anisotropik LiFeP4 ini. Beberapa surfaktan yang telah dilaporkan bisa digunakan untuk preparasi LFP, ini ada beberapa seperti ETDA, PEI juga bisa, CTAB, Twin 80, dan lain sebagainya.
Surfaktan ini dalam penelitian disertasi saya ini juga menjadi variabel yang saya amati, yang saya teliti. Jadi surfaktan yang saya pakai ini menggunakan asam karboksilik. Nah, asam karboksilik ini saya pakai karena ini secara teoritik ketika saya gunakan pelarut etilon glikol. Ini etilon glikol ini sebagai pelarut ini kan ditandai dengan viskositas yang kuat dan memungkinkan untuk melekat pada permukaan partikel LFP itu. Nah, di bawah kondisi tertentu nanti gugus karboksil dari asam karboksilit ini dan juga gugus hidroksil dari etilon glikol ini nanti dapat mengalami reaksi cangkok permukaan sebagai agen kopling. Untuk agen kopling tersebut nanti bisa membawa penghambatan aglomerasi material yang terbentuk secara efektif sehingga nanti bisa meningkatkan diversibilitas partikel dan ukuran partikel tersebut. Jadi ketika jumlah gugus karboksil nanti ditingkatkan, maka laju pencangkokan partikel itu juga akan semakin naik. Nah, di beberapa paper itu disebutkan atau dilaporkan bahwa dengan menggunakan bahan monokarboksilik ini lebih baik daripada tanpa adanya penambahan karboksilik itu. Kemudian untuk bahan yang dikarboksilit ini juga lebih baik daripada monokarboksilit, kemudian yang trikarboksilik acid ini juga lebih baik daripada dikarboksilit dan seterusnya. Jadi semakin tinggi itu semakin baik. Untuk disertasi saya ini yang pertama ini saya coba bahan trikarboksilik acid yaitu menggunakan asam sitrat di sini. Nah, asam sitrat ini selain nanti juga mempengaruhi jumlah gugus karboksil yang akan meningkat, ini juga bisa mempengaruhi pH-nya. Jadi kalau di larutan yang tanpa asam sitrat ini sekitar pH-nya itu sekitar 3, sekian ketika ditambahkan asam sitrat sebesar 50% berat, ini dia akan turun menjadi 1, Nah, selain itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari LFP ini. Ini seperti ditunjukkan pada gambar di bawah di samping ini. Seperti prekursor tadi sudah disebutkan, pH value, surfaktan, solvent, pelarut, kemudian mode pemanasan, kemudian urutan ketika memasukkan bahan itu juga ikut menjadi kontribusi terhadap material LFP yang nantinya akan terbentuk. Jadi misalnya ketika ingin membuat LFP yang nantinya akan menghasilkan bahan yang akan direkayasa, misalnya bentuk nukleusnya, nanti kita bisa merekayasa dari feeding order, prekursor, maupun pH value. Kalau misalnya nanti akan dilihat anisotropic growth of LiFeP4 ini, kita nanti bisa menggunakan solvent, surfaktan, dan pH value sebagai variabel yang nantinya bisa kita teliti lebih lanjut. Selain itu, beberapa faktor tadi, ya, ada feeding order tadi sudah disebutkan di dalam gambar. Ini faktor-faktor lain seperti steering speed, jadi kecepatan ketika mengaduk nanti juga akan mempengaruhi. Kemudian morfologi dari prekursor nanti ini akan berpengaruh juga. Ini bisa ditampilkan di grafik-grafik seperti ini. Nah, ini sintesis yang saya kerjakan. Jadi saya menggunakan prekursor LiOH H2O, kemudian FeSO4 7H2O, kemudian menggunakan H3PO4 yang nantinya akan terbentuk LiFePO4 ini. Ya, jadi untuk menyiapkan prekursor, nanti bahan seperti LiOH, FeSO4, dan juga H3PO4, ini nanti dilarutkan ke dalam DI water. Kemudian untuk pelarutnya, ketika
diaduk di atas hot plate, nanti digunakan polyethylene glycol atau PEG. Jadi untuk urutan mencampurkannya, pertama ini dituang dulu PEG, kemudian dilanjutkan larutan H3PO4, kemudian LiOH, baru yang terakhir dituangkan FeSO4. Kemudian hot plate ini dipanaskan pada temperatur 60 derajat Celcius dan diaduk dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 1000 rpm. Nah, setelah tercampur, nanti sampel itu dipanaskan ke dalam oven, ini suhu hidrotermal. Jadi untuk eksperimen yang pertama kemarin, saya mendapatkan estimasi suhu terbaik hidrotermal itu sebesar 140 derajat Celcius. Jadi dari beberapa sampel yang paling baik itu 140 derajat Celcius. Ini selama 24 jam dengan harapan sampel yang terbentuk nanti punya struktur nanorod. Setelah itu nanti sampel diambil, kemudian dicuci dan disentrifuge dengan DI water dan dikeringkan ke dalam vakum oven selama semalam. Setelah kering, kemudian sampel itu digerus sampai halus, kemudian dilakukan karbonisasi dengan cara mencampurkan bahan tersebut dengan sukrosa yang dilarutkan menggunakan DI water. Untuk pencampuran sukrosanya, ini saya gunakan DI water 1 mili. Ini nanti bisa kering ketika dimasukkan ke dalam vakum oven selama 1 malam. Jadi sebelum nanti dimasukkan ke dalam vakum oven, campuran dari sukrosa dan juga LFP itu nanti disonifikasi terlebih dahulu supaya sukrosa dan LFP-nya nanti bisa tercampur merata. Setelah proses itu selesai, kemudian dilakukan sinter, itu dipanaskan menggunakan suhu 600 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kemudian nanti dilanjutkan dengan pembuatan selari, kemudian pelapisan di atas aluminium foil, yang nanti kemudian dilanjutkan kembali, assembly menjadi coin cell, kemudian dilakukan pengujian EIS, CVCD, dan karakterisasi. Ini material yang saya peroleh ketika eksperimen di sini. Jadi di sini ini salah satu eksperimen yang saya foto di sini. Jadi ini saya gunakan temperatur 60 derajat Celcius, kemudian putaran hot plate-nya itu ini sebesar 1000 rpm. Nah, nanti di sini untuk percobaan pertama saya di sini terbentuk larutan berwarna hijau kehitam-hitaman. Di sini volumenya 75 ml. Nah, setelah dikeringkan, nanti terbentuk serbuk LFP. Ini serbuk ini warnanya hitam, walaupun nggak pekat, ya hitam gitu, tapi nggak pekat. Ini setelah proses sinter. Ya, jadi ini dengan perlakuan suhu yang berbeda, ini diperoleh LFP dengan warna yang berbeda pula. Kemudian ini setelah pelapisan ke atas aluminium foil dan ini setelah assembly. Nah, ini ketika diuji menggunakan uji CD kasbisnya pada siret 0,1 pada temperatur hidrotermal 140 derajat Celcius, ini diperoleh kapasitas baterai sebesar 153 mAh/G. Nah, kemudian setelah kami lakukan studi referensi, studi literatur lebih lanjut, ini kami tidak mendapatkan referensi yang mengatakan bahwa serbuk LFP ini berwarna hitam setelah ini dicuci dan dikeringkan ke dalam vakum oven dan digerus. Rata-rata beberapa paper ini mengatakan bahwa serbuk LFP itu berwarna off-white atau putih pucat
atau keabu-abuan. Nah, dari sini kami mencoba melakukan setting temperatur yang lebih baik. Jadi di sini, ini kan di set 60 derajat pada putaran 1000 RPM. Nah, ketika nanti PEG dimasukkan, nah nanti kan temperatur PEG ini tidak akan 60 derajat, tetapi pasti di bawah 60 derajat. Karena yang 60 derajat itu adalah panas dari hot plate-nya. Nah, nanti ketika langsung dimasukkan LiOH-nya, kemudian langsung dimasukkan FeSO4-nya, nah nanti suhunya itu akan semakin turun, semakin menjauh dari 60 derajat. Sehingga di sini saya coba untuk mencelupkan sensor suhu ke dalam parutan LFP yang terbentuk ini. Jadi suhunya di hot plate ini di set 60 derajat Celcius, kemudian PEG dimasukkan. Nah, nanti kan suhunya turun. Suhu turun itu nanti ini ditunggu dulu sampai naik stabil ke 60. Baru nanti dimasukkan LiOH. Nanti suhunya turun kembali. Ini nanti ditunggu sampai naik menjadi 60 dan stabil, baru nanti FeSO4 dimasukkan. Ini turun, kemudian nanti ditunggu sampai kembali ke 60 derajat Celcius sampai dengan stabil. Nah, dari eksperimen ini diperoleh sampel yang berwarna putih pucat keabu-abuan. Ini sudah sesuai dengan beberapa referensi yang saya dapatkan, yang saya baca. Nah, tetapi di sini ada masalah. Jadi kalau yang pertama ini volumenya kan 75 ml. Nah, untuk yang kedua ini nanti volumenya jadi menyusut sebesar 50%-nya, sekitar 40 ml kurang. Nah, ini diperkirakan banyak parutan, entah PEG ataupun yang lain nanti menguap, sehingga berkurang. Tetapi untuk serbuknya ini tidak begitu banyak berkurang, dia berkurang tetapi tidak begitu banyak. Dan ini material setelah dilakukan sinter, jadi warnanya menjadi merah keunguan. Dan ini setelah pelapisan ke aluminium foil, dan ini setelah diassembly ke coin cell. Nah, untuk uji AIF maupun uji CPCD, untuk sampel yang kedua ini ternyata lebih rendah daripada sampel pertama. Untuk uji AIF pada sampel yang pertama ini, dia punya hambatan sekitar 150, tetapi pada sampel yang kedua ini, dia punya hambatan sebesar 250 dengan penambahan asam sitrat dan sekitar 300 tanpa asam sitrat. Begitu pula dengan uji CD-nya. Untuk CD yang sampel pertama ini 153 mAh per G. Kemudian untuk sampel yang kedua ini dengan penambahan asam sitrat dia menurun sekitar 100. Itu dengan perlakuan suhu sampai dengan stabil itu. Ya, mungkin nanti setelah selesai nanti akan saya lanjutkan dengan karakterisasi SEM dan juga HRD untuk melihat bagaimana morfologi yang terbentuk, kemudian pengotornya seperti apa, fase pengotor, kemudian juga struktur kristalnya untuk nanti bisa dianalisis lebih lanjut untuk eksperimen berikutnya. Mungkin itu Pak, yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran atau masukan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Mas Trias atas sharing sessionnya ya, kesempatannya untuk bisa berbagi ilmu. Baik Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan boleh langsung membuka mic-nya ataupun bisa juga nulis di kolom chat. Baik, sambil menunggu mungkin Mas Trias boleh ini nanya sedikit. Mas Trias dari Fisika UGM ya Mas ya? Iya,
Betul, Pak. Saya dari Fisika UGM, program S3. Ya, ini risetnya S3 ya. Iya, S2-nya fisika UGM juga. iya, fisika. Oh, ya, saya juga MIPA juga soalnya Mas Tias. Oh Tapi ya, saya kimia oh sampingnya. ya, seperguruan. Iya. Boleh Mas, tanya saya ya? dari riset ini Mas Tias, ya boleh silakan Pak Adam. Monggo. Saya lanjutkan dulu sekarang. Tanggung tuh. Mas, Gak apa-apa. tadi, Dari dulu monggo. oh iya. Pertama, apresiasi dulu yang luar biasa nganunya ya. Risetnya detail banget, bagi inspirasi kita kalau apa satu riset itu parameternya kita ekspor itu banyak, itu sebenarnya pembagian kerja itu bisa banyak gitu ya. Misalnya tadi apa namanya parameter tadi di detail satu-satu kan bisa lebih detail gitu ya. Saya ada sedikit yang ini tadi yang bagian terakhir tadi yang di apa hot plate kemudian kan itu setelah proses hidrotermal ya Mas ya. Nah ini setelah selesai hidrotermal ya. Oh ini Pak, oh Iya. ini sebelum hidrotermal Pak. Jadi ketika pencampuran LiOH, FeSO4, dan H3PO4 ini Pak. Hidrotermalnya di mana ini proses hidrotermalnya? Eh, di lab preparasi di Maksudnya di proses ini di tahapannya di ini. Oh ya. Jadi ini Pak, ini awal proses ini. Jadi pertama kali ini kan bahan-bahan LiOH, kemudian FeSO4, H3PO4, ini kan dilarutkan ke dewater, kemudian dimasukkan ke dalam glass beaker ini Pak. Ini tahap awal. Pencampuran. Ya. Setelah ini selesai, kemudian baru dimasukkan ke oven untuk proses hidrotermalnya. Dimasukkan ke autoclave dulu ya? Iya, ke autoclave dulu, kemudian dimasukkan ke oven, kemudian dipanaskan selama 24 jam. Nah, setelah itu selesai, kemudian dicuci, disentrifuge supaya PEG-nya hilang, kemudian dikeringkan ke dalam vacuum oven selama 1 malam. Kemudian hasilnya nanti diambil, kemudian digerus, akan terbentuk yang ini Pak, yang gambar kedua ini. Di panah pertama itulah proses hidrotermalnya di panah pertama itu ya? Iya, betul Pak, di sini. Terus di panah ini pertama. Terus dari situ karena ini udah kering, kemudian tadi ada ditampurkan dengan sukrosa tadi di mana ya? Oh ya, sukrosa ini sebelum disinter, Pak. Jadi itu kan proses karbonisasi. Ya. Jadi ini material yang kedua ini, yang gambar kedua ini dicampur dengan larutan sukrosa. Dicampur, kemudian disonifikasi, kemudian dikeringkan menggunakan vacuum oven selama 1 malam. Itu ya, sukrosa itu nanti kan apalagi dipanaskan 600 derajat tadi, itu nanti akan menjadi apa namanya sumber karbonnya ya di situ ya? Iya betul Pak. Tapi apakah dia itu sekedar nyampur aja atau mengcoating nggak tahu ya? Iya betul Pak. Ya, kalau yang paling bagus kan mengcoating seluruh lapisan permukaan. Peningkatan konduktivitas sendiri sebenarnya karbon itu diantaranya untuk peningkatan konduktivitas oleh karbon itu sendiri bukan ya? Iya, karbon betul. Yang berasal dari sukrosa itu ya? Iya betul Pak. Ya ini saya ambil temperatur 600 derajat Pak. Ini karena saya studi literatur dari beberapa paper, ini sudah pernah dicoba-coba yang terbaik, ini sekitar 600-an derajat Celcius. Ini satu ini. Ya, kalau apa? Ada juga sih yang sukrosanya itu ditambahkan ikut di hidrotermal gitu ya. Oh jadi, iya. Di hidrotermalnya keuntungannya dia menahan oksidasi Fe, jadi Fe-nya supaya tidak dia sebagai reduktor gitu. Sukrosanya itu sekaligus mengcoating gitu. Tapi nggak tahu ini apa. Jadi di hidrotermal itu, tapi ini tadi sudah menggunakan PEG ya? Oh sudah Pak. Ditambahkan PEG ya. Nah, ya ada yang apa sukrosa itu ditambah karena di kesana gitu, tapi ini menggunakan PEG. Nah yang ini kayaknya menarik ya, yang beda warna, beda itu, kemudian hasil terakhir ini kira-kira apa bilangan oksidasi jangan-jangan beda. Misalnya yang atas sama yang bawah kan beda warna. Kalau misalnya Cu atau F itu kan Cu segala itu beda bilangan oksidasi kan menyebabkan beda warna, atau dibalik beda warna itu karena bilangan oksidasi. Ini ada kemungkinan tingkat oksidasinya Fe yang berbeda apa ya? Antara yang atas lah.
Mungkin bisa juga Pak itu bilangan oksidasinya. Jadi di sini kan ada efek pemanasan di sini. Iya. Ya, jadi ini kan belum saya campur antara bahan LiOH, FeSO4, H3PO4 ini sebelum suhunya stabil. Nah, artinya kan di sini dia kan dipanaskan cukup lama, Pak. Nah, pemanasan yang cukup lama itu kan dia juga memungkinkan untuk berubahnya bilangan oksidasi itu. Ya, bisa juga Pak terjadi. Mungkin, tapi ngeceknya gimana ya? Mungkin kalau Pak Dokter apa, itu misal sampel yang atas yang bawah itu di cek XRD bisa nggak? Untuk melihat perbedaan bilangan oksidasi dari strukturnya mungkin bisa deh. Di perbedaan bilangan oksidasi. Tadi saya menyampaikan apanya? Ada yang sukrosa ditambahkan ke dalam proses hidrotermal itu diantaranya untuk mengontrol bilangan oksidasi, itu ada fungsinya diantaranya gitu. Dia sebagai, lupa saya, oksidator atau reduktor, saya lupa. Sukrosa itu di situ tujuan penambahan sukrosa ke dalam proses hidrotermal itu kan. Ya. Tapi ini kesimpulannya berarti yang atas lebih baik kalau dilihat dari hasil akhir ya? Iya, kalau dilihat dari hasil akhir yang atas lebih baik Pak. Tetapi di sini Pak, yang gambar kedua ini sebelum dicampur sukrosa Pak ini. Gambarnya sebelum sukrosa. Ya, sebelum sukrosa ini. Ini setelah keluar dari hidrotermal. Hidrotermal. Ya, karena bilangan oksidasi ditentukan ketika proses hidrotermal itu. Ya. Penambahan sukrosa kan tidak mengubah bilangan oksidasi, dia hanya menjadi sumber karbon yang fungsinya meningkatkan konduktivitas saja kan. Iya. Ya, dengan apalagi dipanaskan 600 derajat kan umumnya polimer itu udah jadi areng, jadi itu sebagai sumber karbon itu. Ya. Menarik sekali ini. Sebenarnya kita di Hikbatan juga ada fasilitas hidrotermal itu, tapi nggak tahu. Nanti coba kita lihat, nggak, karena yang memakai selama ini udah pensiun Pak Wagio, mungkin ke depan bisa dipakai lagi. Tadi di awal pendahuluan kan salah satu kelebihan ini dibandingkan proses yang lain hidrotermal itu ketika nanti proses dibawa ke industri bisa membuat yang banyak gitu ya, sekali mass produksinya bisa lebih memungkinkan gitu ya, daripada misalnya yang solid reaction atau ini lebih memungkinkan untuk mass produksinya, lebih memungkinkan. Tadi ada pernyataan gitu ya kalau salah ya. Salah satu kelebihan dari hidrotermal. Kalau hidrotermal di sini ya ini Pak. Ini lebih Pak, menguntungkan ke ukuran kristal, morfologi dan orientasi. Kalau untuk hasilnya ini lebih sedikit dibandingkan yang lain Pak ini. Yield-nya malah sedikit ya yieldnya ya. Ya, itu salah satu kelemahan dari hidrotermal ini. Jadi dari 75 ml itu Pak, ini saya biasa hanya mendapatkan setengah gram saja terbuknya itu. Jadi sangat sedikit. Ya, tapi kalau kita solid state reaction gitu, kita sistemnya hanya bisa sistem batch. Satu blok itu di sistem batch. Tapi kalau hidrotermal itu sebenarnya bisa tandem. Banyak gitu proses itu dari sisi industri lebih mungkin. Kalau solid state itu ya sistemnya batch, satu batch, nanti batch. Kalau ini bisa sistem continue, bisa dibikin sistem continue Iya. Sangat menarik, luar biasa kalau nganunya ya. Saya apresiasi juga ini bisa 1.300. Kemarin pertanyaan Mas Dita itu. Kalau pengalaman saya sendiri paling 138 udah merasa udah tinggi gitu. Ternyata bisa 153 dari teorinya 174 ya. 170 itu luar biasa itu. Tapi iya, terima kasih sharingnya, luar biasa. Saya ngambil tadi mungkin satu parameter semua parameter dipelajari gitu. Kalau kekhawatiran tadi misalnya teman-teman dengan pola skema yang prekayasa itu kan sering dibuat WBS itu. Kalau misalnya proses hidrotermal itu kita pelajari parameternya masing parameter itu dipelajari, kemudian satu parameter itu satu orang mengerjakan, itu udah satu paper, satu pekerjaan. Mungkin itu ya satu proses. Kalau sekarang teman-teman membuat recycling itu, untuk proses recycling itu setiap proses itu pasti ada parameter Nah, satu
satu parameter detailkan satu orang saya kira banyak paper bisa dibuat di situ. Itu selingan aja apa namanya belajar di sini saya kira nggak akan kehabisan tema. Ini satu tema aja di asal di situ parameter jangan diambil parameter pH saja udah pengaruh pH itu satu paper, pengaruh apa namanya jenis tadi prekursor satu paper. Saya kira yang kita ke depan kalau industri, kalau yang teman-teman BPT dulu kayak gitu kan nggak sabar, tapi kayaknya penelitian harus dibuat begitu, kayaknya ke depan satu-satu parameter berbeda, satu ini Mas Cita khusus ahli pengaruh pH, pelajari RPH satu paper setahun, gitu. Mungkin gitu kali Mas Cita ya. Oke, untuk sementara, makasih. Mungkin yang lain ada yang nanya silakan. Ini ahlinya Pak Subhani. Baik, Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, monggo langsung aja. Mas Prias. Silakan Pak Heri Jody ya, Pak Jody, monggo. Iya. Mas Prias, di proses yang tadi itu yang gambar ada proses tadi, saya bukan bertanya sih, yang paling akhir yang ditanyakan Pak dari itu kan disebutkan pada saat pencampuran di apa namanya di magnetic stirrer itu ya. Iya betul Pak. Ya paling magnetic stirrer itu ya. Itu kan pada saat ditukar itu yang awal kan ada prekursor lagi raw material yang pertama gitu kan ya. Terus pada saat ditambah raw material yang kedua suhunya turun gitu ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya bagaimana kalau misalkan itu itunya dibikin dua aja Pak, dua tempat, maksudnya di magnetic stirrernya ada dua, dipanasin bareng. Setelah panasnya sama-sama nanti diitukan dua, apakah hasilnya akan seperti yang kedua atau enggak gitu Pak. Nah sedangkan kalau yang itu terjadi pengurangan kan yang kedua itu pada saat ditunggu panas itu ya wajar-wajar aja sih kalau menurut saya, karena dengan suhu 60 derajat itu sulfatnya itu ya. Sulfat itu ya udah menguap gitu pada suhu itu, apa diputer gitu ya wajar lah berkurangnya banyak gitu. Nunggu berapa menit misalkan itu kan itu akhirnya sebagian menguap gitu. Ya, karena emang mereka adanya ada di suhu rendah. Jadi kalau menurut saya dari awal udah aja dua magnetic stirrer atau tiga gitu dipanaskan dalam suhu yang sama, kemudian apabila udah stabil dicampurkan gitu, mungkin akan lebih ini lihat aja hasilnya gitu daripada nunggu-nunggu. Ya itu sih hanya itu aja. Saya dulu melakukan untuk bikin elektrolit padat juga ya seperti itu, dibikin beberapa aja empat magnetic stirrer disamakan semua gitu baru dicampurkan di sekaligus gitu. Jadi nggak ada penurunan ya suhu gitu Pak. Karena masa menunggu itu kan penguapan tetap berjalan gitu Pak. Ya itu aja sih mungkin Mas Prias. Ya. Dari sini sih saya tahunya saya banyak nggak tahunya gitu kan. Karena di sini banyak hal-hal yang apa namanya ya sebenarnya sama-sama menurut saya ini kok mirip solid gitu kan, tapi ternyata hidrotermal karena saya nggak melihat gambar autoclave atau apa yang biasa dilakukan Power Geo gitu atau gitu. Dari sini tekanannya itu Pak diatur nggak gitu pada saat pemanasan itu, pada saat 140 derajat itu ya, apa tekanan di dalam itu nggak ada di dalamnya itu ya pengaturan tekanan ya. Pengaturan tekanan tidak ada Pak itu. Jadi hanya pengaturan suhu saja. Ya tapi kan mungkin kan pada saat dipanaskan berarti itu bisa dihitung sih ya mungkin ya PPNRT itu ya rumus-rumus itu mungkin lah ya bisa dihitung bahwa tekanan di dalam itu meningkat sampai berapa dengan pemanasan dengan volume tertentu suhunya naik berapa gitu kan mungkin masih bisa dihitung itu ya tekanan di dalamnya pada saat apa 24 jam itu ya 24 sampai 24 jam itu tekanan terakhir yang berapa mungkin bisa dihitung itu menambah data sih Pak. Itu Mas Tia sudah fisikal lebih bisa ngitung itu PPNRT kali. Iya. Dan itu kan lebih mudah nambah data aja nih Pak. Mungkin tahu. Masukkan aja Mas Dias mungkin kalau tadi kan saya menanyakan ini proses hidrotermal di mana sih panah itu mungkin yang panah pertama itu dibuat agak titik-titik atau apa mungkin biar nggak nganu. Seolah-olah itu kan habis dicampurkan diuapin terus dapat gitu. Kalau tidak berlanjut loh. Iya. Kalau untuk informasi ya Mas. Iya. Baik Pak, nanti ini saya tambahkan. Mungkin ada proses lagi di antara ini dua gambar yang di depan ini Pak. Di apa insert apa gitu atau di dengan apa? Ini kan untuk meringkas informasi gitu ya. Iya.
Ternyata Jadi karena belum ada XRD-nya mungkin jadi belum tahu ya perbedaan antara nomor 1 dengan nomor 2 itu ya. Iya. Jangan-jangan ya itu yang pertama ini karena hasilnya lebih bagus, mungkin ini adalah novelty, ada novelty-nya juga sebenarnya gitu yang pertamanya ini Pak. Nah, tapi walaupun hasilnya bukan LFP gitu kan, mungkin yang lain gitu, pasal yang lain, tapi karena hasilnya lebih bagus gitu, mungkin aja novelty baru gitu. Ini belum ada data XRD-nya ya Mas Trias ya? Belum Pak ini. Ini baru Iya. selesai LCBCD. Iya. Kalau dugaan saya LFP-nya LFP kalau dari sinyalnya. Cuman tadi mungkin FE-nya itu FE 2 plus apa 3 plus. Mungkin di situ yang pengaruh ke warna juga. Ya. Apa namanya? Ya pada saat cas discharge itu kan terbentuk dua fase ya Pak Darya. Iya. Mas Trias ya. LFP sama FP saja gitu kan. Kalau di FP itu kan FE 3 plus. Kalau di FePO4 itu kan Fe 2 plus ya, kalau nggak salah itu ya. Iya. Nah, dari situ kan barangkali bisa kita lihat. Iya, dan kalau ini, kalau apa namanya, untuk LFP itu ketika cas discharge itu terjadi perubahan struktur lain seperti kemarin apa? Yang Pak Slamet itu kan LTO itu cas discharge nggak pengaruh. Kalau LFP ini dari LiFePO4 dengan FePO4 beda puncak itu. Jadi kalau di situ ternyata ini LiFePO4 tapi tidak sempurna, ada FePO4 sebagiannya yang tidak menjadi Li di Li-nya mengotor, itu mungkin muncul di puncak yang lain. Efek komposit nih Pak. Jadi barangkali tapi nggak tahu tadi kalau apa namanya di Fe kan campuran di situ 13 dan 12 kan bercampur di situ, berapa sih perbandingannya itu juga apa namanya, atau gimana mempelajarinya? Ya. Iya. Untuk sampel yang kedua ini juga ini Pak, pada saat pencampuran FeSO4 ini juga berbeda dengan sampel 1. Untuk sampel 1 ini kan semua saya siapkan dulu. Jadi larutan LiOH, larutan FeSO4, kemudian H3PO4 itu saya siapkan dulu. Saya larutkan semua tiga-tiganya itu, baru saya masukkan satu-satu. Ternyata setelah menunggu lama, ini terutama yang FeSO4 ini berubah jadi kuning Pak, yang awalnya hijau. Sebelum dipanaskan itu? Belum. Sehingga untuk yang sampel kedua ini saya langsung, jadi sambil nunggu ini stabil 60 derajat, ini saya mencampur larutan FeSO4 dengan DI water. Jadi masih baru, warnanya masih hijau, belum terbentuk agak kuning gitu, belum. Kalau yang pertama ada agak kuning, mungkin ada pengaruhnya juga itu Pak. Ya, mencampur bahan kimia itu kadang A ditambah B dengan B ditambah A-nya, misalnya melarutkan ke dalam air, apa air ditambahkan ke situ udah beda kan. Misalnya NaOH ya, kita akan melarutkan NaOH itu apa namanya, ambil air dulu baru NaOH-nya kita masukkan itu. Kalau dibalik ada NaOH kemudian kita tambahkan air, itu beda, hasilnya beda juga. Itu urutan tadi apa, material feeding itu juga memang urutan juga pengaruh juga. Bisa hasilnya ya titrasi namanya ya, orang kimia. Ya bukan, ya titrasi lain lagi bukan. Lain lagi. Ya, itu untuk menentukan apa namanya, glukus nanonya ya, ion ya. Ini satu yang saya kan LFP itu kan udah istilahnya ditemukannya udah tahun 97 tadi ya, awal udah lama gitu ya. Tapi risetnya sampai sekarang belum selesai ya. Masih aja ada ya, sampai apa ya? N-nya mau di mana ya kira-kira? Kan kalau kapasitasnya sampai betul-betul 100% itu kan nggak mungkin gitu. Kira-kira target para penelitian tuh N-nya di mana nih Mas? Kalau dari paper-paper yang saya baca itu sekarang sudah sampai 164 mAh per G itu ada. Gitu. Kalau sampai 170 itu kita juga pernah baca papernya, tetapi dengan penambahan komposit seperti grafen itu. Ya walaupun itu dibantah sendiri sama penelitinya Pak. Ini 170 ini bukan dari ion litiumnya, tapi dari kontribusi kompositnya itu sebagai material bautnya.
Tapi tertinggi yang saya baca ini bisa sampai 164. Nah, ini penelitiannya itu, jadi kebanyakan yang saya baca itu, intinya itu membuat ukuran morfologinya, grainnya itu semakin kecil, semakin homogen, kemudian pH-nya itu kalau bisa mendekati 6 gitu. Jadi semakin mendekati 6 itu semakin baik gitu. Ya mungkin dari ya rekayasa tadi ada urutan pencampuran, kemudian penambahan bahan-bahan tertentu. Intinya di situ, jadi supaya proses difusi ionnya itu menjadi lancar, tidak ada ion-ion yang hilang atau tertinggal saat bergerak dari anoda ke katoda, yaitu Pak. Dari struktur morfologi itu, dari ukuran grainnya semakin kecil, porinya nanti semakin kecil. Jadi di jurnal teori pernah baca Pak, diperkirakan kalau bisa 10 kali lebih besar dari diameter ion litiumnya itu akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi dibuat sekecil-kecilnya tapi gitu. 10 kali ion, wow, berarti nano, 10 kali ukuran ion nano. Cuman beberapa nano aja ya. Iya. Iya. Kalau nilai konduktivitas nih, kan salah satu permasalahan dari LFP itu konduktivitasnya rendah. Sehingga ini diantaranya ya meningkatkan konduktivitas nih. Kalau hubungan konduktivitas material ini dengan kapasitas atau pengaruhnya kemana ya? Konduktivitas dari material ini terhadap kinerja dari suatu elektroda itu korelasinya gimana? Kalau konduktivitas itu daya hantar listriknya itu ya Pak. Iya. Jadi kalau konduktivitas ini kan LFP di sini, ini kan satu dimensi ya Pak ini. Ini seperti ya pada struktur kristal ini kan 2 fase. Ini kalau bisa nanti dibuat 1 fase itu. Kemudian jarak antar kristalnya itu semakin kecil itu nanti semakin baik gitu. Jadi nanti bisa dipakai untuk proses difusi, interkalasi di interkalasi itu. Jadi dengan harapan kalau kita bisa merekayasa struktur kristalnya seperti dikatakan di jurnal tadi, nanti ion ketika bergerak dari anoda ke katoda itu tidak banyak yang hilang. Dan nanti kristal itu efisiensinya tinggi. Kalau hilang itu kan menurunkan efisiensi ya. Iya. Jadi ketika bergerak anoda katoda nanti plus minus itu nanti dia tidak ada yang hilang. Ya ada yang hilang mungkin tapi nggak terlalu banyak. Hilangnya itu kan dia tersisa di situ nyangkut, nggak mau ikut pindah sana sini ya? Iya. Ya seperti tadi ada paper teori tadi saya pernah baca itu Pak. Jadi seperti dudukan itu dibuat 10 kali diameter dari ion litiumnya itu. Jadi ketika nanti sampai itu masuk ke dalam anoda katoda itu pas itu Pak. Jadi ukuran pori dikatakan itu pas dengan litium ionnya. Jadi tidak banyak yang nyangkut, tidak banyak yang terhalang. Jadi morfologinya dibuat homogen, kemudian ukurannya itu nanti dibuat 10 kali dari ion litiumnya itu Pak. Seperti itu Pak. Itu dengan jalan seperti yang di paper review itu dengan rekayasa tadi 1 fase, kemudian mengecilkan jarak antar grain di kristalnya dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaan saya, salah satu permasalahan dari LFP itu kan konduktivitasnya rendah misalnya. Kalau tanpa suatu konduktivitas yang umum itu berapa, kemudian melalui setelah dilakukan ini konduktivitasnya menjadi berapa? Konduktivitas yang idealnya berapa ya elektroda ini? Sehingga akan dinaikkan sampai berapa ini? Rendahnya itu seberapa rendah itu? Sehingga menjadi, kalau tadi penjelasan tadi kan misalnya konduktivitas itu nanti pengaruhnya ke difusi ion tadi misalnya gitu ya. Iya. Kemudian tapi kalau nilai secara kuantitatifnya konduktivitas LFP tanpa suatu perlakuan apa itu berapa, kemudian berbagai perlakuan termasuk penambahan karbon skala itu, atau dari ini targetnya konduktivitas menjadi berapa ya supaya optimal gitu. Ya, kalau itu saya belum pernah baca Pak, mungkin saya harus baca lebih banyak lagi Pak.
selama ini targetnya kan di itu kapasitas itu. Untuk konduktivitasnya itu belum baca itu paper secara spesifik yang ke situ. Ini udah diukur belum ya kan latar belakangnya konduktivitas, berarti kan masalah konduktivitas perlu kita lihat juga ya. Iya, Udah Pak, perlu juga ini. Kan, ini kan, belum, Pak, belum diukur. belum ya. Kan katanya Ya. permasalahan daripada itu dari awal tadi kan konduktivitasnya rendah, seberapa rendah, terus kita akan naikkan menjadi idealnya seberapa sih misalnya gitu. Mungkin Pak Rifai kali itu. Teliti. Ya. 10 pangkat, kalau elektrolit itu kan 10 pangkat min 3 gitu. Kalau elektroda itu berapa sih, saya kurang begitu kan sih yang dikatakan ya nggak terlalu rendah gitu. Kalau LFP itu rendah sih memang kan 10 pangkat min berapa, min 6 atau min 5 kalau atau min 7 sekitar itu kalau salah ya. Tapi batas keumuman konduktivitas ideal dari elektroda itu berapa sih gitu, itu saya belum ngerti ya. Artinya ini mau ngejar sampai konduktivitasnya berapa sih gitu, belum sampai ke belum perhatikan sana ya. Iya, belum, Pak, itu. Mungkin perlu baca-baca lagi, Pak. Ya. Kalau di LIPI apa ngukur konduktivitasnya pakai apa? Pakai LCR ya, Pak Rifai ya? Pak Arif. Oh, belum lagi bikin proposal ini. Ya udah, makasih. Mas kali ini. Halo. Pak Rifai, Ya. Tadi saya nanyakan kan LFP itu salah satu permasalahan kan konduktivitasnya rendah ya. Ya. Rendahnya berapa sih, satu pertanyaan. Kemudian mau ini berbagai penelitian maupun yang menaikkan konduktivitas, yang dikejar sampai konduktivitas berapa sih yang idealnya, itu ada informasi itu nggak lagi? Oh ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini saya ada Zoom meeting lain juga. Maaf ya. Baru sambil nyimak sih tadi. Iya. Jadi dua meeting. Jadi kalau nggak salah konduktivitas ionik untuk LFP itu di order 10 pangkat minus 9 ya. 9 ya? Iya. Oh, iya. Jadi memang rendah sekali konduktivitasnya. Terus sebenarnya hasil AIS kan sudah ada. Nanti dari situ bisa ditentukan juga nilai konduktivitasnya. Nah, ya. Terus itu yang tadi jadi ini apa? Tadi saya sempat ini juga sih nyimak diskusinya gitu. Jadi sampel yang atas dan yang bawah beda ya hasil setelah hidrotermalnya. Kalau yang bawah itu kan off-white ya, putih pucat. Dan memang biasanya di paper-paper sih dilaporkan warnanya itu putih pucat juga gitu. Nah yang atas sebenarnya justru aneh gitu. Kan tadinya saya juga nggak pede ya? Nggak pede ya. Ini kok yang dilaporkan di paper-paper biasanya off-white, tapi yang atas kok hasilnya hitam gitu. Nah, tapi setelah diuji CV kan itu memang karakter untuk sampel LFP. Ya, yang bawah juga LFP gitu, bisa dilihat midpoint dari CV-nya gitu. Terus cuman tadi dari hasil pengujian charge discharge juga ternyata yang atas justru lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang bawah. Yang bawah itu kan kapasitasnya 100-an. Kalau yang atas bisa sampai 150. Iya, luar biasa. Ini yang nanti mau coba dilihat morfologinya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya dari ukuran partikel memang sepertinya yang yang lebih kecil itu yang bawah gitu. Ukuran partikelnya halus. Jadi yang perlu lihat lagi gitu morfologinya. Terus karbon coatingnya juga kan itu nanti berpengaruh juga terhadap konduktivitas elektroniknya. Terus kemudian jadinya nanti ke charge discharge-nya juga berpengaruh. Biasanya kalau karbon coatingnya yang
ada nilai optimumnya gitu. Jadi kalau kurang dari sekian persen itu bisa terjadi pengurangan kapasitas juga, kapasitasnya nggak maksimal gitu. Jadi selama charge itu litiumnya nggak semua pindah saat saat charging misalnya. Terus nah ini yang perlu dilakukan pengujian lebih lanjut juga gitu. Real dari kandungan karbonnya itu berapa persen gitu setelah sintering, karena kan misalnya dari perhitungan kita inginnya sampelnya itu di coating karbon 15%, tapi biasanya realnya itu kan kurang dari yang perhitungan awal gitu. Biasanya seperti itu. Nah ini yang perlu dicoba karakterisasi, juga dilakukan karakterisasi. Itu bisa pakai TGA kali ya? Iya. Nah nanti misalnya kalau nah kan ini yang jadi pertanyaan juga ketika setelah proses sintering itu bagian yang atasnya itu berwarna kemerahan, sementara dalamnya kan hitam. Berarti kan ada semacam teroksidasi ya. Mungkin ya. Jadi masih coba bagaimana caranya biar si serbuknya itu hitam semua gitu. Jadi bagian atasnya nggak kemerahan gitu. Karena bisa jadi itu yang yang bagian atas itu berbeda gitu dengan yang di bawahnya. Misalnya misalnya yang atas itu coating karbonnya kurang gitu karena misalnya teroksidasi jadi CO2 gitu. Nah ini perlu dipelajari lebih lanjut, tapi untuk ya sebagai eksperimen awal ini hasilnya ya menarik. Iya. Makasih tadi klarifikasinya. Tapi yang ini tadi kondusivitasnya berapa? Belum mana yang boleh jadi atas dan bawah itu dari awal tadi kalau penjelasannya yang lihat bawah warna putih pucat tuh malah dikira ini yang diharapkan gitu ya, ternyata hasil akhir malah beda gitu ya. Tapi namanya eksperimen. Charge transfer resistance juga lebih besar yang bawah. Apanya? Charge transfer resistance, hambatannya lebih tinggi yang bawah. Oh itu dari data CV ya? EIS ya. Oh ya, bedanya yang atas dengan yang bawah juga kan kalau di paper itu ya di banyak referensi itu kan suhu pencampuran itu dijaga di 60. Nah yang atas itu yang awal tadi selain penambahannya cepat yang nggak nunggu waktu. Nah ternyata kan yang si suhunya itu kan nggak pakai sensor yang nyelup ke larutan itu seperti yang di bawah gitu. Jadi kemungkinan yang atas itu di set 60, tapi real temperatur larutannya itu bisa jadi lebih rendah gitu. Suhunya suhu pemanasnya ya? 60 suhu pemanasannya. Ya itu apakah nanti misalnya suhu pemanasan saat pencampurannya juga berpengaruh terhadap presipitat LFP yang terbentuk. Ini udah satu parameter sendiri, sudah satu bab sendiri nih untuk disertasinya Mas ya. Di sebuah paper yang lama mungkin Mas Arief juga, Pak Tias juga pernah baca mungkin itu kan warna itu seperti yang diprediksi Pak Dar tadi karena ada Fe2 dan Fe3 ya Pak ya. Tapi hasil eksternalnya di sana itu menyebutkan bahwa ada FePO4 dan fasa Fe2P ya itu di situ itu mempengaruhi warna gitu kan. Itu tahun 2003 itu udah ada. Fe2P. Fe2P. Oh, jadi ada semacam impurity di situ. Ya, baringerit Fe2P dan ada mungkin iron phosphide gitu kan itu. Ya. Biasanya kalau baringerit itu hasil sampling dari misalnya solid state reaction. Nah, ini
kalau ada sejumlah kecil baringerit ini justru akan meningkatkan konduktivitasnya. Cuman kan karena itu tidak berperan dalam proses redoks atau interkalasi, jadi ya jadi bukan material aktif baringerit itu. Menurunkan spesifik kapasiti ya? Ya, karena berat total tetap include baringerit juga misalnya. Cuman kan baringerit itu ternyata kalau komposisinya penambahannya sedikit itu bisa meningkatkan konduktivitas. Ya konduktivitas. Nanti misalnya di hasil CV-nya itu lebih tajam gitu. Ya. Harusnya sebenarnya gitu. Kan misalnya konduktivitas itu kan tidak berkorelasi dengan kapasitas sebenarnya kan. Dia lebih kepada difusi ion, nanti jatuhnya ke efisiensi bukan ya? Lebih ke cepat lambatnya proses interkalasi ya. Interkalasi nanti pengaruh ke sirit ya? Ya, nanti pengaruh ke sirit. Konduktivitas itu ke sirit, sama ke, kalau tadi Mas Dias kan jelaskan ada ionnya nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang nyangkut, itu kan terlihatnya dari efisiensi ya. Efisiensi itu kan perbedaan antara charging dan discharge itu. Kalau misalnya ada yang nyangkut di anoda, di charging 100, discharge-nya cuma 90, nyangkut di anoda gitu. Efisiensinya kan cuma 90% gitu. Nah itu nyangkut, tapi itu juga tidak terkait dengan elektroda, itu lebih ke arah tadi ya, ukuran dan sebagainya itu ya. Ya wes, konduktivitas itu yang korelasi langsung dengan sirit ya, karena korelasi dengan kemudahan difusi ya. Arif ya. Charging. Ya makasih banget nih Bang Anung. Jadi menjadi banyak belajar itu sekali. Itu karena saya tidak mengerjakan atau yang lain tidak mengerjakan LV kan nggak membaca jurnal, nggak akan terlalu detail gitu. Tapi dengan jelasin gini kan kita lain kali kalau baca jurnal akan lebih tertarik ya. Nah, makasih Mas Dias, makasih. Makasih Kang Arif penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada lagi monggo. Seru sekali nih kalau pakar-pakar sintesis sudah ini. Ya, barangkali ini aja kali ya. Semua. Monggo Pak Teguh. Karakterisasi XRD-nya kali ya. Bisa segera dilakukan. Soalnya itu dari situ juga bisa bercerita banyak itu apa bedanya yang hasil yang di atas sama yang di bawah itu Mas Trias. Ya, baik Pak. Ya, itu aja sih. Ya, baik Pak. Terima kasih. Masukan dan saran. Kalau boleh nanya nih Mas Rias, risetnya ini kira-kira masih berapa persen lagi ya Mas? Atau baru penentuan variabel di awal ini? Gitu. Ini baru penentuan variabel di awal Mas. Jadi ini saya mulai bulan Februari, berjalan sekitar 6 bulan. Ya ini targetnya kan jurnal ya 3 itu target 3 nih. 3 jurnal. Iya, 3 jurnal, Pak. 3 jurnal ya. Iya. Kalau Pak Rifai 5, Pak Rifai bisa. Jadi tahun ini Pak Trias harus submit. Ya, harus submit 1 ini, Pak. Luar biasa. Ternyata 3 ya? 3 paper Kitski 2. 3 tahun. Setahun 1 kan 3 ya. Jadi nanti rencana Pak Trias itu setelah dapat misalnya parameter sintesis yang optimum gitu, nanti langkah berikutnya digabung dengan RGO ya sebagai tambahan. Itu sebagai RGO itu sebagai tambahan karbonnya kan ya? Iya. Yang saya pernah baca yang menarik itu coating di coating jadi LFP-nya itu dikelilingi oleh karbon. Nah, seberapa kesempurnaan tingkat coatingnya itu disampaikan tadi penjelasan, dan hidrotermal juga bisa mendapatkan bentuk spare itu kan, untuk spare itu tergantung dari tadi aditifnya apa gitu. Jadi karbon itu fungsinya meningkatkan konduktivitas sekaligus porositas
sehingga ion bisa menembus ke dalam gitu ya. Oke, kalau ini Pak, Makasih ya, makanya banyak tantangan nih, tiga paper lebih kayaknya nih, banyak nih. Kita doakan Ya, lancar makasih, nih ya Mas. Mas Trias risetnya. Ya, amin, Mas. Baik, Bapak Makasih. Ibu masih ada ya, ada lagi monggo sebelum kita ini ada Mas Dita diskusi nggak, lain sebelum kita tutup. Mas Dita nggak Ya, akan Pak? kehabisan tema, Mas Dita nggak akan kehabisan tema untuk S3. Ya. Iya, Pak. Ngumpulin dulu, Semangat, Pak. semangat. Ngumpulin niat ya. Tapi Bapak Ibu masih ada yang perlu didiskusikan atau masukan? Jika memang tidak ada, mungkin ini sudah cukup. Ini juga ya, sudah jam 3 nih, dan 3:15. Kita cukupkan ya, Bapak Ibu. Kita ucapkan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Trias yang sudah men-sharing ke ilmu kita di sini. Semua mendoakan semoga risetnya Mas Trias ya. Amin. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak-bapak Pak Sudaryanto, Pak Ketua KR kelompok riset kita, dan Bapak-bapak Sivitas kelompok riset Karet tadi atas kehadirannya, atas luang waktunya. Terima kasih banyak. Mohon maaf nih bila ada kekurangan, ada penyampaian yang kurang berkenan di Bapak-bapak sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup acara kali ini. Sebelumnya mungkin ada yang disampaikan sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dias, makasih Mas Dita. Luar biasa ya. Sama-sama Pak Mas banyak ya. Ya, banyak memberikan. Makasih semuanya. Izin live ya.